Welcome back to Anything Unit Channel. Kali ini gua mau ngebahas dari Google Pixel 6a gua yang gua udah beli dari mungkin sekitar berapa bulan yang lalu. Bisa dicek dari video konten gua di channel gue ini. Bagaimana sih, gue pengen kasih tahu sih sebenarnya kekurangan dan kelebihan dari Google Pixel 6a ini atau 6a, Google Pixel 6a ini. Jadi gini guys, dari kekurangannya dulu ya, karena gue seneng banget ngasih review tuh kekurangan dari HP, karena biar bagaimanapun juga kalian supaya nggak salah gitu dalam membeli handphone gitu guys. Jadi pertama adalah yang gue paling gedek banget dari pertama kali megang ini handphone adalah fingerprintnya guys. Jadi dia kadang suka error tuh kayak gitu. Jadi kayak nggak ngebaca gitu dia. Jadi finger doesn't recognize. Tadi ada tulisannya kayak gitu guys. Dan juga yang kedua adalah ini juga menyebalkan menurut gua dari Google Pixel 6a ini adalah dari ininya guys, kameranya. Tapi bukan dari kualitas kameranya guys. Gua sangat appreciate banget dari kualitas kameranya atau perekaman videonya khususnya, dan fotonya juga bagus. Tapi yang gue sebel adalah dari ini dia. Kok nggak nyala? Oh ini dia. Nih. Ini dia, ininya guys, flashlightnya dia tuh bisa bikin panas. Jadi sangat-sangat disayangkan sih. Jadi ketika panas dia tiba-tiba mati gitu guys. Dan juga kualitas video jadi kayak patah-patah gitu, tapi nggak parah sih patah-patahnya. Dan itu gue pernah coba di 8 menit, padahal kondisi juga mendung di dalam rumah dan juga nggak panas lah, kondisi cuacanya juga di rumah gue pada waktu itu. Itu cuma 8 menit bertahan dan tiba-tiba jelek, mati. Matinya bukan HP-nya ya, tapi flashlight-nya. Jadi nggak bisa dinyalain lagi. Gitu guys, aneh sih kalau kata gua. Itu kenapa bisa begitu gua nggak tahu ya. Dan yang ketiga dari handphone ini kekurangannya adalah dan yang ketiga dari kekurangan HP ini yang gua nggak suka adalah dari baterainya. Oke, memang baterainya sih lumayan kecil ya, 4300-an. Tapi yang gue gak suka adalah 4000-an ya, kalau nggak salah 4000 mAh dia. Ya itu, baterainya lumayan cepat habis dan juga bikin ini daily driver gue jadi terganggu lah kalau dunia kerja. Makanya gue tetap pakai Samsung A52 gue yang lama itu, yang udah ancur-ancur. Lu bisa lihat video gue karena handphone A5 gue itu udah jatuh dari lantai 2, pecah, dan LCD sekarang udah mulai error sedikit, tapi masih bisa berfungsi dengan normal. Dan yang keempat dari segi chargingnya guys. Jadi ini sih yang gue nggak suka, chargingnya itu lama guys. Walaupun beda berapa menit doang dari kondisi yang sama Google sama Samsung A52 gue, tapi menurut gue sangat-sangat berpengaruh gitu guys. Karena kenapa? Bagaimanapun juga kita kan sangat perlu ya buat kayak cepet gitu dalam kondisi misalkan dalam 1,5 jam udah penuh gitu, atau paling enggak udah 80%, 90%. Tapi ini enggak gitu guys. Palingan bisa selisih 30 menitan lah sama kondisi yang sama dibanding handphone Galaxy A52 gua. Terus yang kelima, ini sih memang sebenarnya dari sisi dari sisi OS-nya kan emang dia kan Android OS stock ya, jadi nggak pakai UI, jadi bener-bener bawaan resmi dari dari Google gitu kan, nggak yang dimodif-modif lagi. Dan ini udah Android versi 14 tuh guys, gini tampilannya. Jadi yang gue nggak suka dari OS stock, mungkin karena gue udah terlalu lama pakai Samsung kali ya. Jadi kayak fungsi-fungsi dari fitur Samsung kayak split screen, terus apalagi ya macem-macem deh. Ada kayak apalagi ya, gue lupa. Pokoknya beberapa dari fitur-fitur Samsung gue nggak bisa gunakan di sini karena itu sangat penting buat penggunaan sehari-hari gitu sih guys. Dan yang kelima ya. Dan yang keenam adalah dari kamera depannya sih. Kamera depannya dia ternyata nggak terlalu bening ya. Bening sih, tapi kayak gampang kayak berembun gitu guys dia. Jadi di kameranya padahal ini kan udah nggak ke cover ya tuh, ya kan untuk protektor screen protektornya itu nggak cover, tapi dia kayak tetap berembun gitu guys di beberapa waktu. Tapi bukan berembun di dalam ya, kayak di luarnya gitu, kayak
kayak lebih haze gitu jadinya dia pakai efeknya. Terus apalagi ya, paling yang ketujuh yang gua nggak suka dari handphone ini atau kekurangan dari handphone ini adalah bodi plastiknya. Tapi wajar lah ya, harganya segini bodi plastik nggak masalah sih sebetul gua, tapi ya kayak kurang mantep aja gitu pegangnya, dan beberapa titik udah lecet, padahal ini gua dari pertama kali beli itu kan belum lecet ya, walaupun gue beli second ya. Terus gue langsung pakein soft case dan gue nggak pernah lepas gitu, tapi tetap aja lecet ya, mungkin karena plastik kegesek sama ini gitu kan guys, dan nggak pernah jatuh juga gitu kan. Dan yang ketujuh itu ya udahlah, pokoknya kekurangan sampai 7 aja. Yang kelebihannya adalah dia lumayan bagus sih menurut gua. Dari sisi kameranya itu stabil banget, jadi dari sisi perekaman video sampai foto itu bagus. Oh iya, gue mau tambahin lagi satu lagi, berarti kekurangan ada 8. Jadi dari video recordingnya dia kalau misalkan dari low light itu by default dia bakalan noise. Jadi lu saran gue lakukan dengan cara ini, lu masuk ke sini, exposure-nya lu turunin gitu, jadi noise-nya dia berkurang, paling tidak minim lah gitu. Nggak mungkin hilang sih noise-nya, tapi paling tidak berkurang gitu guys. Itu ke-8, berarti ada 8 kekurangannya ya. Nah, berarti yang kedua dari kelebihannya tadi kan pertama kamera, yang kedua adalah bahannya yang bagus, maksudnya walaupun dia plastik tapi dipegangnya masih tetap kokoh. Frame-nya juga frame metal, dia pakai aluminium. Terus kalau untuk anti airnya gue nggak tahu bisa apa enggak. Yang ketiga dari sisi apalagi ya, kamera depan tadi udah kurang. Terus oh iya, Android OS-nya sih gue suka banget sih sebenarnya. Karena kenapa? OS-nya ini dia udah dapet OS 14 yang terbaru. Mungkin nanti suatu saat bisa dapat OS 15 dan 16 juga, katanya sih bisa dapat sampai 2025 ya guys, apa 2026 gitu gue lupa. Dan yang ini untuk kelebihannya atau yang gue suka dari Galaxy 6A adalah apanya lagi ya, iya, file manager enggak sih, itu mah udah cukup lah harusnya. Apalagi ya paling ya, ini sih gue masih bingung kenapa ini kan katanya udah 5G ya. Ini berarti yang keempat ya, yang udah 5G ya. Tapi nggak pernah gue dapet 5G di SIM cardnya ini. Gue nggak tahu kenapa, apakah karena SIM card gue yang masih lama harus diganti lagi atau gimana, gue nggak tahu. Dan yang gue pengen tanya nih, barangkali kalian udah pakai atau tahu Google Pixel 6a ini, emang apakah benar ini handphone menggunakan eSIM juga bisa? Tapi kalau gue cek di sini, cuman satu IMEI-nya guys, jadi kayaknya nggak mungkin gitu dapat dual SIM, yang satu yang satu eSIM, yang satu lagi SIM biasa atau nano SIM gitu. Nggak mungkin sih, karena IMEI-nya cuma satu gitu guys. Mungkin bisa di kolom komentar ya, atau mungkin satu-satu gitu ya, atau maksudnya bukan satu-satu. Jadi kalau misalnya lu pakai SIM ya udah berarti lu nggak pakai nano. Kalau lu pakai nano ya berarti lu nggak bisa pakai SIM gitu. Atau gitu ya, gue nggak tahu ya. Tapi cukup aneh aja sih kalau kayak gitu. Terus apalagi ya? Oh iya, karena gue sering upload atau download YouTube, kadang dia YouTube-nya sering nge-freeze guys di background. Gue nggak tahu apa settingan gue yang belum nyalain background app apps atau gimana, gue nggak tahu ya. Karena kadang gue tinggal tidur, gue lagi upload video berapa giga gitu, atau 3 giga atau 4 giga, ternyata dia nggak ngelanjut gitu guys. Jadi pas ketika gue buka, dia baru nge-reload lagi, bukan nge-reload sih sebenarnya, nge-resume dari video yang gue udah terupload berapa persen gitu. Misalkan udah 50%, ya udah dia lanjut berarti 51 dan seterusnya sampai 100% gitu guys. Tapi gue nggak tahu itu apakah karena gue pakai adaptive charging enggak. Oh ya, jadi apakah karena itu ada background app apps-nya yang masih gua offin atau gimana? Mungkin kalian tahu ya, background opacity, background app apps mana ya? Gue pengen cari sekalian sih maksudnya. Coba kita cek ya guys. Nggak ada lagi. Tuh udah sih. Mana ya? Coba kita buka. Permission tuh udah di allow semua padahal. Oh ini dia nih kali ini.
Optimize, no optimize kok ini. Udah optimize, ini udah yang tertinggi gitu. Jadi pause app active if unused. Oh ini mah if unused mah kalau misalkan digunakan, tapi kan ini selalu digunakan gitu kan guys. Itu aja sih paling guys dari kelebihan. Itu kekurangan ya harusnya ya. Kok gue masukin kelebihan? Berarti kekurangannya ada berapa tuh tadi? Kekurangannya ada 9 berarti. Kocak gue. Yaudah, paling gitu aja dulu guys. Terima kasih udah nonton sampai habis. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.